Bapak Ibu semua ya yang terhormat ya, kita mulai lagi Bapak Ibu ya. Ini sesi kita yang terakhir gitu ya. Narasumber kita sudah hadir ya. Kebetulan beliau adalah tim yang terlibat dalam penyusunan pedoman dan khususnya aplikasi ya. Aplikasi di sistem informasi yang dipakai di BLU Harapan Kita ya. Mungkin nanti Pak Muharam bisa perkenalan juga lebih lanjut dengan para peserta kita ya Pak ya. Oke, siap Ibu Debi. Ya, berarti waktu dan layar saya serahkan nih kepada Pak Muharam. Silakan Bapak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, yang alhamdulillah kita berada di hari kedua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Ibu Debi yang sudah menghantarkan waktu dan layarnya ya kepada saya. Dan biasanya materi terakhir itu adalah materi yang paling ditunggu-tunggu ya, Pak Ahmad ya. Nah, karena ya mungkin karena mau selesai begitu. Tapi karena materi terakhir biasanya yang tadinya mengantuk misalnya kemudian sekarang menjadi lebih fresh begitu ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya dan mudah-mudahan di siang hari ini pun meskipun kita mau masuk ke dalam sesi tengah hari, mudah-mudahan bisa tetap untuk fokus untuk menyimak apa yang kemudian akan saya paparkan. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rijal Wahid Muharam. Di sini saya bersama dengan tim dalam kaitan dengan latar belakang optimasi sistem IT yang sebenarnya kami sudah bergerak sejak tahun 2015, tetapi untuk di harapan kita ini kita sudah menampingi hampir genap ya selama 2 tahun begitu dalam rangkaian penguatan dan pengembangan sistem transformasi pengadaannya. Nah, kami memiliki atau kami mengembangkan sistem IT yang kita sebut dengan toko gudang yang nanti akan disampaikan barangkali bagaimana konsepnya dan nanti kami pun akan sedikit memperlihatkan bagaimana kemudian sistem kami ya digunakan yang sekiranya mudah-mudahan dapat memberikan insight tersendiri bagi Bapak Ibu sekalian ataupun di lain waktu kita dapat membicarakan hal ini secara lebih spesifik begitu. Nah, saya izin untuk langsung saja menampilkan atau menyajikan kaitan dengan konten yang sekiranya perlu untuk disampaikan. Sebelum nanti akan saya tampilkan secara langsung aplikasi yang digunakan hari ini di harapan kita, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu bahwa toko gudang sejatinya adalah sistem yang mencoba mengintegrasikan ya, tidak sekedar marketplace, tidak sekedar hanya B2B, tidak sekedar hanya B2C, tetapi kita menjadi ekosistem. Nah, kenapa ini perlunya ekosistem? Supaya kalau bahasa sederhananya itu ya uang itu nggak keluar, uang itu nggak kemudian terbang kemana-mana, tetapi berada di situ, dikembangkan dan akhirnya sangat produktif untuk pengembangan kesejahteraan di dalam lembaga itu untuk karyawan dan seterusnya. Nah, kenapa sih ada toko gudang? Lalu apa bedanya toko gudang ini dengan yang lain? Nah, dengan landasan bagaimana kemudian teori-teori dan juga yang disampaikan oleh Pak Hairul begitu ya, kami pelajari dan coba kami implementasikan bahwa toko gudang ini tidak sekedar hanya toko online saja, tidak sekedar hanya e-katalog saja, tetapi juga dia include di dalamnya adalah dengan gudang. Nah, sehingga jika toko online barangnya hanya berupa barang-barang yang tersedia secara online, yang dimana membutuhkan waktu di dalam pengiriman barangnya, berbeda dengan toko gudang. Nah, toko gudang kita memang ada bahan yang tersedia secara daring, begitu. Nah, namun juga ada barang yang tersedia secara luring atau secara fisik. Nah, di dalam konsep toko gudang ini yang kita sebut dengan gudang begitu. Jadi inventory itu yang biasanya dikelola oleh pihak ketiga begitu ya, atau dipihak oleh orang lain. Nah, toko gudang mengambil alih itu dan kemudian bekerja sama dengan koperasi terkait. Harapannya ini adalah koperasi karyawan. Kenapa koperasi karyawan? Supaya adanya atau meningkatnya kesejahteraan begitu ya bagi karyawan di instansi tersebut begitu. Kenapa bisa adanya peningkatan kesejahteraan? Nanti sama-sama kita coba untuk simak bersama.
Nah, toko gudang ini dikelola secara profesional untuk rumah sakit dan kemudian dia menjadi penyimpanan sementara. Barangkali Bapak Ibu sudah punya pengalaman bagaimana gudang begitu ya, biasanya hanya digunakan sebagai penyimpanan barang saja. Alih-alih kemudian menghasilkan income atau produktif, biasanya gudang menjadi beban tersendiri begitu di dalam konteks penganggaran dan pembiayaan. Nah, kita menyadari itu suatu permasalahan sehingga kita coba sulap begitu. Ya, gudang itu menjadi katakanlah bagian di dalam ekosistem penjualan di dalam hal ini. Nah, dan toko gudang tidak sekedar hanya berisi dalam satu produk saja. Dia ada bahan makanan dan seterusnya. Untuk sekarang yang berjalan di harapan kita, ini kita baru berupa bahan makanan. Nah, jadi ini adalah perbedaan toko gudang dengan e-commerce yang lainnya. Nah, dan di dalam konteks toko gudang ini, barangkali ini yang kemudian kami implementasikan, bagaimana kita merangkul dan berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, baik tadi tentang koperasi, begitu koperasi karyawan atau juga koperasi masyarakat yang bisa memberdayakan UMKM, kemudian kaitan dengan manajemen informasi dengan pihak Telkom Indonesia, begitu kaitan dengan payment gateway dan lain sebagainya, kemudian dengan manajemen keuangan. Dalam hal ini adalah tentang cash management, begitu, yang biasanya sudah dilaksanakan atau sudah digunakan oleh pihak instansi atau pihak lembaga, begitu. Nah, ini adalah gambaran dari konsep toko gudang yang kami coba implementasikan. Jadi satu sisi kita memiliki toko online-nya, tetapi sisi lain kita memiliki toko offline-nya. Nah, jadi ketika ada produk-produk tertentu yang dibutuhkan daily begitu, nah kita juga menyediakan itu, gitu. Jadi waktu antara pemesanan dan pengantaran itu bisa kita minimalisir. Nah, inilah gambaran dari proses to pay yang kemudian berada atau diimplementasikan di dalam sistem kami. Bapak Ibu bisa melihat ya, sebagaimana biasanya bahwa proses pemesanan produk begitu itu dimulai dari pengguna memilih barang begitu seperti yang terlampir di sini di dalam number 1. Nah, kemudian setelah mereka memesan untuk cash-nya adalah harapan kita mereka melakukan pemesanan untuk 1 bulan. Nah, jadi untuk 1 bulan mereka menciptakan PO atau SP, kemudian diterbitkanlah begitu ya, dikirim oleh pihak mitra, lalu kemudian diterbitkan oleh BAST dan BAPB. Begitu. Nah, BAST dan BAPB ini ya dan juga dokumen-dokumen yang lain ini di-create atau diciptakan atau dihasilkan itu secara otomatis begitu. Termasuk kaitan dengan invoice. Nah, invoice ataupun tagihan ini kalau untuk kasusnya adalah harapan kita setiap 10 hari sekali. Nah, jadi invoice-nya itu terkait otomatis begitu. Jadi tidak disibukkan lagi lembaga atau instansi itu untuk menghitung secara manual kaitan dengan pembelian yang dia perlukan. Nah, selain itu kemudian pihak mitra mengunggah faktur pajak dan sampai akhirnya kemudian akan dilakukanlah three-way matching begitu antara SPK yang diunggah ya sejak awal kemudian masa kontrak, BAST yang kemudian didapatkan dan di-create dari sistem, dan invoice dan kemudian faktur pajaknya. Nah, sehingga setelah itu dilakukan, poin 6 itu dilakukan, ini semua selesai, ada proses kemudian pengunggahan untuk pembayaran kepada sistem di mana direktur keuangan sampai kepada direktur utama meng-approve sampai pada akhirnya dibayar oleh bank. Nah, ada dua pendekatan di sini. Ketika instansi tersebut memiliki saldo deposit di bank, maka sifatnya adalah debit begitu. Jadi kita mempercepat proses debit untuk pembayaran kepada pihak penyedia atau koperasi atau UMKM. Nah, namun kemudian bila pihak lembaga tersebut begitu atau instansi tersebut tidak memiliki deposit yang cukup begitu, nah maka skema yang kedua adalah melakukan proses peminjaman kepada pihak bank. Nah, nanti skema yang kedua ini memang masih dalam proses untuk kita coba diskusikan dengan pihak bank. Namun keduanya adalah skema untuk mempercepat pembayaran. Nah, apa sih benefit dari mempercepat pembayaran itu? Nanti penyedia atau instansi atau lembaga tersebut
itu nanti mereka bisa mendapatkan atau meminta begitu diskon kepada pihak penyedia. Nah, nanti persentase dari diskon tersebut ini akan sangat bermanfaat bila dialokasikan kepada anggaran-anggaran lain yang lebih produktif. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita memerlukan sistem IT begitu untuk diimplementasikan. Bila mana pada umumnya, kita contoh saja produk beras, ada bukan beribu ya, ada ragam tahapan, mulai dari petani sampai kepada pihak rumah sakit. Nah, sehingga akhirnya rumah sakit mendapatkan harga yang begitu tinggi. Nah, tetapi sisi lain pun petani, kalau kita berbicara masalah UMKM gitu dan petani nelayan, mereka mendapatkan harga yang tidak sepantasnya. Jadi harga kepada rumah sakit itu tinggi, tetapi petani itu kemudian malah mendapatkan selisih yang tidak banyak karena ada banyak aktor-aktor di tengah itu. Nah, sistem mencoba untuk mengatasi ini semuanya. Nah, sehingga dengan adanya toko gudang, kita mengeliminasi begitu tahapan-tahapan yang lain, begitu sehingga dari petani dia penggilingan padi untuk kasus produk beras, lalu kemudian dikelola oleh pihak penyedia, di mana hal ini adalah koperasi dari instansi tersebut, begitu yang bekerja sama dengan pihak rumah sakit secara profesional, sehingga rumah sakit mendapatkan harga yang sangat-sangat yang sangat-sangat baik begitu, sehingga penganggaran kaitan dengan pengeluaran pengadaan ini bisa sangat hemat dan bisa produktif untuk dialokasikan kepada hal-hal yang lainnya. Nah, saya ingin sedikit tampilkan kaitan dengan bagaimana kemudian toko gudang yang kemudian digunakan hari ini di harapan kita. Yang harapannya ini bisa menginspirasi di tempat Bapak Ibu untuk juga mengimplementasikan ini. Nah, secara keseluruhan, bila Bapak Ibu menyimak atau melihat di sini, sepertinya tampilannya seperti sederhana atau seperti toko online pada umumnya, begitu. Nah, namun di dalamnya begitu kami memiliki sampai kepada 13 panel admin, begitu. Jadi meskipun terlihat sederhana, tetapi mulai dari pemesanan sampai pembayaran, kami sampai menyiapkan 13 panel. Mulai dari PPK, kemudian bagian IPBJ, sampai kepada direktur utama. Nah, yang Bapak Ibu lihat di sini adalah tampilan di mana adalah panel login dari PPK. Nah, jadi PPK itu ketika bagian unit perencanaannya sudah melakukan pemesanan, begitu, maka pemesanan itu tidak langsung dikirim atau tidak langsung di-approve oleh pihak mitra, tetapi wajib untuk di-approve terlebih dahulu oleh PPK. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bagaimana kemudian pemesanan yang dilakukan itu disetujui terlebih dahulu begitu oleh pihak atau oleh PPK. Nah, setelah approve ini dilakukan, maka dokumen SP itu akan terbit. Ya, nah mungkin di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kemudian surat pesanan ini. Nah, dan surat pesanan ini kemudian menjadi salah satu dokumen begitu ya sebagai prasyarat pembayaran. Nah, ini bisa lihat Bapak Ibu semua. Jadi ketika memerlukan SP itu, ya pihak yang terkait tinggal melakukan proses cetak saja, karena semuanya sudah terdokumentasi dengan baik, begitu. Nah, kami sedang mengembangkan bersama dengan pihak ketiga untuk menghadirkan tanda tangan digital. Jadi betul-betul nanti paperless, tidak ada kemudian kertas yang kemudian terlibat di dalam proses mulai dari pengadaan sampai kepada pembayaran. Nah, setelah kemudian di approve, lalu ada delivery order, sistemnya harian. Nah, saya loncat saja adalah Bapak Ibu semua bisa melihat ketika proses sudah melalui periode pembayaran di dalam harapan kita itu per 10 hari. Nah, maka inilah tampilan ketika PPK itu akan mengajukan pembayaran. Nah, jadi berkas kontrak ini sudah tersedia yang diunggah setiap awal dari masa kontrak, kemudian berkas PO yang tadi SP secara general otomatis, lalu invoice yang ini dicetak selama periode 10 hari. Jadi ini sudah tersedia. Nah, ini tinggal
dilengkapi. Jadi BAST, berita acara serah terima itu diinput dan diselesaikan oleh bagian panel penerimaan, BAP oleh bagian terkait kaitan dengan berita acara pembayarannya, dan kwitansi yang diunggah oleh pihak mitra begitu. Nah, BAST, BAP dan kemudian kwitansi ketika ini sudah selesai, nah lantas nanti akan muncul actionnya untuk pengajuan pembayaran. Jadi nanti PPK itu dia tidak perlu membuka dokumen-dokumen kertas begitu ya, yang barangkali ya, bisa jadi sangat-sangat menumpuk, tetapi dengan sistem seperti ini prosesnya bisa lebih cepat begitu. Nah, ketika nanti ini sudah terpenuhi, dia otomatis akan berpindah kepada dokumen tersedia ketika semua sudah lengkap, yang tadi kita sebut dengan three-way matching begitu, plus juga dengan dokumen yang lain, maka akan ada action untuk kemudian melakukan pengajuan pembayaran. Nah, setelah pengajuan pembayaran, nah nanti secara otomatis akan masuk ke dalam panel dari verifikator. Nah, di sini adalah contoh begitu yang kami siapkan bagaimana kemudian panel verifikator itu, di mana berkas-berkas di dalamnya adalah berkas yang diunggah begitu oleh PPK dan tim di dalamnya. Nah, sehingga nanti verifikator tinggal preview begitu ya, berkas PO apakah ada, faktur pajak ada, berkas kontrak ada, invoice ada, dan seterusnya ada. Kemudian tinggal checklist terima dan seterusnya. Nah, nanti ini di approve, kemudian dikonfirmasi sampai sudah terkonfirmasi, dan begitu selanjutnya dari verifikasi ke bagian pajak, kemudian bagian keuangan, anggaran, direktur keuangan, sampai kepada direktur utama. Nah, setelah direktur utama itu melakukan approval, nah secara otomatis toko gudang ini akan meminta cash management terkait untuk menginstruksikan pembayaran dan tinggal di-approve oleh bagian keuangannya. Menarik Bapak Ibu ketika dari harapan kita bertanya, Pak ini gimana, biasanya kami sering mengunggah dalam bentuk CSV, dalam bentuk Excel begitu sebagai prasyarat untuk ditindaklanjuti di dalam cash management begitu. Nah, kami sampaikan bahwa dengan adanya toko gudang ini tidak perlu lagi menggunakan CSV itu begitu. Langsung saja kemudian untuk melalui alur ini, ketika direktur utama meng-approve, maka sudah selesailah proses itu. Sehingga proses mulai dari pengajuan pembayaran sampai kepada pembayaran ini bisa sangat-sangat kita percepat, dan ketika proses tersebut kita percepat, maka pembayaran bisa kita lakukan kepada pihak penyedia begitu, dan kita bisa kemudian meminta kaitan dengan diskon yang bisa mereka siapkan. 1%, 2%, atau 3% itu besar ya Bapak Ibu sekalian ya. Memang kalau dalam skala 100.000 mungkin 1%-nya ya itu hanya berapa tuh, 100%, 10.000, hanya 1.000 perak begitu ya. Nah, tapi ketika dari ratusan juta atau miliaran begitu ya, nah anggaran tersebut bisa sangat bermanfaat ketika akan dialokasikan kepada alokasi-alokasi yang lainnya. Nah, ini adalah toko gudang yang sedang kami kembangkan di dalam ikhtiar kami untuk mengimplementasikan begitu sekaitan dengan transformasi pengadaan yang menjadi concern dari Pak Hairul dan rekan-rekan dari IAP dan juga dari komunitas-komunitas terkait. Nah, inilah yang kemudian kami hasilkan setelah proses sistem ini ada, betul-betul terjadi adanya proses pendek, kemudian proses integrated, begitu full semuanya digital, kemudian kontrak jangka panjang. Kenapa ini bisa hadir kontrak jangka panjang? Karena kita bisa memastikan bahwa petani atau hulu begitu ya, petani nelayan atau pihak-pihak terkait yang berada di bagian hulu, mereka punya kepastian bahwa produk mereka akan dibeli tentunya dengan kualifikasi tertentu. Nah, dengan kepastian itu, nah maka harga yang akan didapatkan itu bisa sangat-sangat murah, sangat-sangat hemat, dan tentunya akan menggeliatkan produktivitas dan kesejahteraan di instansi terkait. Nah, pembayaran pun cepat begitu menggunakan e-payment. Jadi ini betul-betul
apa namanya sangat-sangat bermanfaat di dalam proses transformasi pengadaan yang akan kita lakukan. Pandemi ini mau tidak mau suka tidak suka mempercepat proses kehadiran digital di dalam berbagai macam hal, termasuk kaitan dengan marketplace, dan harapannya memang dengan kondisi seperti ini proses pengadaan yang biasanya konvensional kita lakukan mulai beranjak kepada pengadaan yang bersifat transformatif, yang mampu untuk menghadirkan value yang lebih, yang paling penting adalah untuk menghadirkan produktivitas dan kesejahteraan untuk semua pihak. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk melengkapi dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, meskipun tidak begitu lama ya, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan insight tersendiri bagi kita semua. Saya tutup saja. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak yang sudah memberikan materinya ya, yang asli yang sudah dilakukan di harapan kita masalah sistem ya, implementasi dari peraturan yang sudah dibikin ke dalam sistemnya. Silakan Bapak Ibu semua yang ada yang ingin berdiskusi. Ini ada beberapa chat juga, tapi sudah dijawab oleh Pak Hairul juga ya, sudah bantu jawab di sini. Silakan yang ini yang ingin berdiskusi langsung. Ya, saya udah resen. Ya, Pak Remi, silakan Pak Remi. Ya, saya mau nanya nih Mas. Tadi kan udah bilang mendampingi selama 2 tahun ya. Dan ternyata dari 2 tahun itu dari beberapa kebutuhan hanya bahan makanan yang bisa jalan sampai saat ini. Sementara ini bisa jalan gitu. Yang lainnya itu permasalahannya di mana masing-masing. Dan statusnya sampai di mana dengan kondisi yang ada itu. Terima kasih. Oke, baik, langsung saja Bu Dewi ya. Ya, langsung aja Pak, langsung jawab aja. Oke, terima kasih Pak Remi atas pertanyaannya. Jadi proses 2 tahun itu kita mulai sejak kita perencanaan ya, sampai kemudian melakukan assessment dan membangun konteks arsitektur digital ya, kaitan dengan sistem kami. Nah, adapun penggunaan begitu aplikasi ini dilakukan dari Agustus tahun 2020 ya, di tahun kemarin. Artinya kurang lebih sudah 1 tahun kaitan dengan penggunaannya. Nah, untuk kenapa baru berupa bahan makanan? Karena untuk sementara kaitan dengan uji coba proses transformasi ini kita batasi kaitan dengan bahan makanan terlebih dahulu begitu. Yang notabene pihak-pihak terkait ini mau begitu untuk kita implementasikan proses transformasi ini. Nah, lantas bagaimana dengan bidang atau dengan hal yang lainnya di luar dari bahan makanan? Nah, setelah proses uji coba ini kami selesaikan dan secara sistem ini kami tuntas begitu ya, di mana di tahun ini ya bahkan di minggu ini kami rapat dengan pihak rumah sakit untuk melakukan finalisasi ya kaitan dengan sistem ini. Nah, setelah ini selesai kami targetkan memang di tahun depan itu sudah mulai diaplikasikan kepada barang-barang yang lainnya. Nah, kenapa memang baru berupa satu bahan makanan tidak langsung kepada bahan-bahan yang lain? Karena berkaitan dengan proses, Pak. Jadi kalau proses untuk bahan makanan ini berbeda secara alurnya dengan barang-barang yang lainnya. Dan kami fokus terlebih dahulu di sisi bahan makanannya. Nah, di sisi itu barangkali Pak Remi ini hanya berkaitan dengan tahapan saja. Adapun hambatannya sebenarnya tidak ada hambatan yang begitu berarti. Tetapi tahapan-tahapan ini karena memang kita fokus untuk step by step agar sistem ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit itu. Oke, gimana Pak Remi? Ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan. Gantian deh yang lain. Oke, ya, makasih. Mungkin saya tambahkan sedikit Uni. Jadi dari pembicaraan kita dengan harapan kita ketika melakukan spend analysis yang pertama dan melihat problem yang paling banyak problemnya itu adalah di bahan makanan, Pak. Dan makanya kita waktu itu memilih bahan makanan sebagai juga solusi pengadaan mereka dan juga membuat sistem ini lebih komprehensif. Karena bahan makanan ini ada planning to send gitu Pak. Jadi dia membuat aplikasi yang untuk pesanan 3 hari
kemudian dikirim per hari. Nah, kalau ini yang kompleks sudah selesai, nanti untuk misalkan ATK dan lain-lain, itu lebih simpel sebenarnya, karena barangnya ada di tempat atau bisa ditaruh di gudangnya rumah sakit. Jadi alasan utama memang karena bahan makanan ini menjadi hasil lah buat rumah sakit. Mungkin si Uni juga tahu tuh. Gitu ya Pak ya. Jadi alasannya waktu itu karena yang paling kompleks itu buat penyediaan rumah sakit itu adalah bahan makanan. Jadi selain prosesnya juga kesegaran dan lain-lain itu jadi isu. Gitu Pak Remi, sebagai tambahan aja. Oke, makasih Pak. Nanti isu berikutnya mungkin obat ya Pak ya? Karena obat ada hubungan dengan dokter ya. Nanti dokter kering semua ntar Pak, kalau obatnya ditahan dari itu. Sebenarnya kalau sistemnya sudah proven, dan kita juga lagi karena kita bekerja sama dengan Bank Mandiri security-nya cukup tinggi, juga yang digital materi dan lain-lain, artinya semua kebutuhan untuk membuat ini digital base kita harapkan segera bisa selesai, dan kalau itu sudah tinggal nanti mengisi barangnya Pak, mencari vendor untuk mengisi barang yang lain. Termasuk obat kalau mau. Gitu Pak. Baik Pak. Oke. Artinya sebagai piloting bagus lah artinya. Ya, buat pilot lah, buat pilot project. Ya, pilot project ya. Ada lagi Bapak Ibu semua yang izin Pak Dewi? Ya Pak Luhur, silakan Pak. Maaf, Pak Rijal, Pak Khairul ya. Ini di sistem, saya mungkin belum melihat sistemnya secara keseluruhan ya. Nah mungkin masih terkait dengan vendor tadi yang jadi concern saya tadi ya. Jadi di sistem ini tidak ada pendaftaran vendor ya Pak Rijal ya. Jadi kita yang mencari vendor, ya betul ya, ya Pak Khairul ya. Jadi gini Pak, sebenarnya vendor itu sudah terdaftar ke sistem ya, kita injek ya. Iya, jadi sebenarnya vendor itu kan sudah ada vendornya Harkit sebelumnya Pak. Nah kita ngikutin lah aturan yang namanya katalog itu kan kita berkontrak jangka panjang Pak. Jadi kita mencari vendor yang terbaik dari yang ada. Jadi kita hilangkan fenomena setiap mengeluarkan PO ada lelang atau proses tunjuk-tunjuk lagi Pak. Itu hilang, itu hanya dilakukan sekali. Nah ketika memilih sekali itu kita betul-betul hati-hati gitu loh Pak. Nah ketika kita sudah berkontrak, ya sudah kita sudah berkontrak dengan mereka. Dan ini yang membuat polanya berbeda. Jadi setiap PO itu sudah nggak lagi mencari vendor karena vendornya sudah ada. Karena barangnya barang berulang gitu loh Pak. Iya, baik. Berarti kan kita sudah punya waitlist vendor gitu Pak ya kurang lebih ya. Sudah, sebelumnya Bapak kan sudah vendor. Iya. Sudah ada vendor, dari vendor itu kita seleksi. Atau kita cari vendor yang lebih tepat gitu loh Pak. Oke, baik. Jadi misalnya untuk satu keperluan bahan, misalnya beras gitu kan, tadi contohnya beras ya. Itu di sistem ada beberapa vendor atau hanya cuma satu vendor, Pak? Jadi yang ada agregator, Pak. Konsepnya agregator koperasi mitra petani, saya lupa nama koperasinya, itu bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani. Ada 3 besar, Pak. Ada petani, ada buah, ada ternak. Nah, itu yang mengagregasi satu, Pak. Satu ini yang berkontrak dengan rumah sakit. Oke, berarti yang di dalam sistem hanya satu, Pak ya? Satu, Pak. Jadi memudahkan administrasi, memudahkan semua gitu loh, Pak. Iya. Jadi saat nanti proses pemilihan juga nggak ada, Pak ya, kita nggak perlu bangun sistem untuk proses lelang. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu, Pak. Makanya saya bilang kalau kita memang untuk strategic relation, yang kita harus pastikan siapa di belakang agregator, itu aja. Gitu ya, Pak. Jadi kemarin itu kita mau men-screening karena ini bahan makanan, pasti prinsipalnya adalah petani. Nah, vendor-vendor yang selama ini masuk itu tidak pernah punya hubungan dengan petani, Pak. Iya, betul, Pak. Kalau kebetulan saat ini kami yang sedang bangun, Pak, kita bangun itu mirip LKPP gitu kan. Jadi kita kumpulin vendor mendaftar, kemudian kita ribet nih untuk verifikasi vendor itu dulu. Itu kan, babak belur kita untuk verifikasi vendor. Babak belur, Pak. Nah gitu, terus habis itu nanti proses lanjut. Nah
modul selanjutnya yang sedang kita bangun adalah proses pemilihan. Begitu Itu Pak Khairul. itu Kalau itu memang apa ya, kayak konvensional sesuai Perpres. Jadi masih mirip-mirip seperti itu. Cuman kita sesuaikan dengan kebutuhan di kami gitu. Oke. Oke, baik. ya. Kalau menurut Jadi saya kalau sih, boleh Mas saya Khairul, share Pak, itu ya kalau itu masih transactional procurement namanya Pak. Saya udah pernah melakukan itu tahun 98 malah sebelum Pak Ika itu di Migas Pak, yang saya bilang 2.400 vendor yang punya cuma 189, sebenarnya satu vendor punya 13. Itu capek Pak. Betul. Sebenarnya Gitu ya Pak ya. Jadi semangat konsep kita mencari vendor yang untuk jangka panjang relation gitu loh Pak. ya paham Pak, itu sudah nangkap Pak. Paham ya? Paham. Cuman ini Pak, sebenarnya dengan lahirnya itu ya pengecualian di BLU, kita sudah semangatnya awalnya begitu Pak. Kita pengen ya kita matchkan banget nih dengan kebutuhan kami gitu kan, nggak usah kita Perpres lagi. Tapi apa ya, karena kita sudah terbiasa dengan pola ini ya, polanya Perpres, kita susah untuk bergerak keluar dari pakem yang sudah ada. Gitu Pak Khairul, Pak Rizal ya, Pak Remi juga mungkin tadi ya. Nah itu sebenarnya Pak, kita ngeri nih, kita mau keluar dari pakem yang ada tuh ngeri. Itu lagi kembali ke proses PBJ ini kan apa ya, ngeri-ngeri sedap kalau orang bilang ya, ngeri-ngeri sedap gitu kan. Mau bergerak ke sini khawatir, mau bergerak ke situ khawatir, walaupun pasalnya udah jelas kita dikecualikan. Kita mau bikin benar-benar beda, tapi mau nggak mau memang susah. Kemudian saat ini pun walaupun kita sudah punya vendor list gitu kan, kita juga masih memanfaatkan vendornya LKPP. Gitu. Kita masih pakai katalog sana juga. Jadi kalau yang ada di sana ya sudah pakai sana aja, nggak usah ribet gitu kan, nggak usah ini daripada nanti jadi pertanyaan, jadi ini jadi itu gitu Pak. Itu yang selalu membayangi gitu kan, selalu menjadi ya itu yang saya bilang tadi, dilema gitu, mau bagaimana gitu. Jadi mau melangkah bergerak dikit agak berbeda dari pakem aja sudah apa ya, khawatir ini itu duluan gitu. Mungkin kalau memang kita bisa yang tadi sempat disemangatin gitu kan, semangat kita tadi pagi ya, bahwa kita akan ajak duduk bersama beliau-beliau yang menjadi pemeriksa gitu kan, beliau-beliau yang menjadi pengawas, itu sangat luar biasa kalau itu bisa terjadi Pak. Oke Pak Khairul. Kalau boleh saya tambahkan nih Pak, boleh urun rembuk nggak diskusin? Ya silakan Pak. Ya, silakan Ya, Pak. kalau menurut saya apa yang disampaikan Pak Luhur maupun Pak itu, menurut saya itu adalah hasil dari kajian sebenarnya. Yang disampaikan sama Pak Luhur dengan proses tadi, buat saya sebagai orang pengadaan, saya pikir nggak salah. Karena mungkin ya harapan kita bisa melakukan itu karena nilainya besar. Kalau mau masuk langsung kepada produsen, oke. Tapi kalau misalnya di tempat Bapak, di tempat Pak Luhur, iya, kecil-kecil Pak ya. Kecil-kecil yang nggak pantas Pak. Yang mau beli TV terus Bapak masukin LG atau Sony langsung ke sana, ya nggak usah. Nggak bisa Pak, betul. Ya, jadi kita langsung ke prinsipal. Betul, jadi ya sebenarnya nantinya di dalam yang saya tadi sempat singgung di awal pagi tadi mengenai apa namanya, bukan pedoman ya, tapi bentuknya itu apa namanya sebagai ini, itu apa model kita harus bikin di dalam model kajian itu, kuncinya di situ, awalnya dari kajian. Nggak bisa Pak kalau seorang di balai pelatihan misalnya, izin Pak Luhut di mana Pak? Di Elman Pak. Nggak, maksud saya di balai apa Pak, atau balai atau? Oh bukan di Elman Pak, di Lembaga Manajemen Aset Negara. Oh ya, misalnya di Lembaga Manajemen Aset Negara, begitu dilihat kajiannya, pengeluarannya juga nggak besar-besar amat untuk pembelanjaan macam-macam gitu. Langsung ke sana gitu. Betul. Jadi, makanya itu mungkin kajiannya. Iya, lihat ini juga Pak ya, jenis pengadaan yang ada di instansi atau entitas kita masing-masing seperti apa gitu kan. Mungkin kalau Kominfo gitu kan, Kominfo beli server bisa langsung 1000 unit, itu bisa jadi masuk ke prinsipal mungkin gitu kan. Tapi kalau saya gitu kan, saya beli server paling 1-2 server, nggak mungkin saya bisa langsung koordinasi dengan prinsipal, pasti langsung ke suppliernya ya, ke distributor mereka, nggak bisa kita langsung ke prinsipalnya.
gitu kan. Jadi di Kominfo bisa jadi itu barang yang biasa, barang yang rutin dibeli, server 1000 unit. Kalau di saya rutinnya ya ATK, paling kurang lebih seperti itu Pak Reni ya. Iya, jadi kalau begitu kajian yang Pak Khairul kemarin kalau nggak salah sampaikan di hari pertama itu, begitu kita masuk ke diagram Criswick-nya ya sudah. Dari situ dasarnya. Kalau enggak nanti kita diacak-acak Pak sama pemeriksa. Malahan. Iya, Jadi iya, kuncinya betul. di kajian, analisa, spending, kemudian masukkan ke dalam diagram itu, leverage dan sebagainya. Ya itu Iya, dia. iya. Maka dengan harapan kita kan pas dengan ini ya, bahan makan ya, bahan pas banget itu, obat, oh pas banget. Itu bisa jadi toko gudang gitu. Kalau saya daripada bangun toko gudang, saya beli Tokopedia aja Pak Reni. Iya. Ya kira-kira kayak gitu Pak. Oke. Menambahkan aja sih kalau dari saya. Emang. Makasih Pak Remi, Pak makasih Pak Luhur ya diskusinya ya. Pak Khairul juga Pak Muhammad narasumber kita. Pak, ini juga ada pertanyaan Pak dari Bu Rina. Ini yang terakhir kali ya. Di sini, apakah ada perjanjian awal nih antara vendor dengan pengelola sistem toko gudang ya? Pasti ya Pak ya, pasti ada perjanjian awalnya ya. Pengelolaan dengan sistem gudang ini. Cuma aspek-aspek apa saja Pak yang harus diperjanjikan? Silakan Pak untuk ditanggapin. Ya, baik Bu Devi, terima kasih. Bu Rina, kaitan dengan perjanjian awal adalah kaitan dengan toko gudang dilakukan dengan penyedia atau agregator atau koperasi ya yang menjadi mitra instansi tersebut. Nah, koperasi ini kan tadi bisa koperasi karyawan ataupun UMKM yang bersepakat dengan rumah sakit tersebut. Nah, aspek yang diperjanjikan, saya rasa ini memang hal-hal yang normatif kaitan dengan fee system atau kompensasi yang digunakan dengan penggunaan toko gudang, kemudian tentang pengembangan dan kebutuhan dari instansi pengguna. Jadi toko gudang ini ketika akan dikerjasamakan dan digunakan itu kita asesmen terlebih dahulu begitu. Apa yang dibutuhkan oleh instansi tersebut ya. Nah, sehingga kami bisa mengetahui sisi apa yang bisa kita transformasikan. Nah, hal itulah yang kemudian kita perjanjikan, namun perjanjian ini bukan antara toko gudang dengan, kalau di yang harapan kita ya, bukan kami toko gudang dengan harapan kita, tetapi kami bekerjasama dengan koperasi, dan koperasi dia melakukan perjanjian dengan rumah sakit. Nah, itu pola atau kaitan dengan aspek-aspek yang diperjanjikannya. Itu ya Bu Rina. Kalau kaitan dengan mekanisme sistem keluar masuknya vendor, saya rasa tadi sudah sempat terjawab oleh Pak Hairul. Jadi ini dikelola oleh pihak koperasi begitu, dan di toko gudang ini tidak ada proses pendaftaran ya, tetapi langsung kami dapatkan datanya dari penyedia atau agregator untuk kami input di dalam sistem kami. Begitu. Mudah-mudahan Ya, terjawab ya. jadi Bapak Bapak Sekalian, yang saya melihat itu kalau kita belanja ke Tokopedia itu nggak compliance Pak. Jadi saya udah discuss sama LKPP, karena itu kita bayar dulu, kemudian dokumennya tidak seperti yang dibutuhkan di dalam peraturan pengadaan kita. Jadi ini sebenarnya salah satu isunya adalah menghilangkan proses manual yang sangat ribet. Nah, itu satu yang saya melihat, digitalisasi itu adalah menghilangkan proses manual yang sangat ribet, dokumen yang tersebar segala macam itu. Dan ini sangat audited dan sangat comply gitu loh. Nah, kemudian tadi apakah ini hanya berlaku untuk yang besar? Tidak. Konsep katalog itu ada yang namanya vertikal katalog. Makanya tadi disebutkan kalau mau secara vertikal seluruh kementerian itu melakukan katalog itu sudah dibebaskan juga di Perpres. Nah, itu salah satu ya. Jadi ada isu lain sebenarnya yang kita melihat justru transparansi. Sudah disebutkan oleh KPP sendiri, transparansi yang paling benar itu sekarang adalah melakukan digitalisasi. Itu ya kira-kira. Jadi kembali lagi ke proses pengadaan,
Apakah ini adu dokumen? Bukan. Ini tidak adu dokumen. Kita mencari strategic vendors yang konsepnya pun sudah dicontohkan oleh LKPP ketika dia membangun katalog. Katalog LKPP itu proses masuknya itu setengah hidup, itu gak gampang. Nah, ketika sudah masuk, ya mereka sudah berkontrak dan itu bisa dilakukan transaksi. Jadi gitu Pak. Jadi ada intangible things yang kita lakukan di sini, bahwa kita menghilangkan yang namanya proses banyak orang ketemu itu. Gitu. Kira-kira gitu Pak. Pak, idenya ya Pak. Pak Herjan izin nanya. Ya. Tadi kan dari toko gudang kan ke harapan kita menggunakan koperasi ya. Jadi gini Pak, ini kan karena kita mulainya dari bahan makanan, dan bahan makanan itu tadinya disuplai oleh CV-CV yang berganti-ganti itu Pak. Nah itu kita challenge waktu itu, CV ini siapa? Nah akhirnya kita temukan mereka itu adalah pedagang-pedagang yang ngambil barang dari pasar induk masuk ke rumah sakit, 3 bulan ganti, 3 bulan ganti gitu loh Pak. Makanya kita akhirnya pelajarin yang namanya bahan makanan itu kan sebenarnya supplier dari pasar induk itu adalah petani. Makanya kita cari kelompok tani, koperasi tani yang bisa mengkoordinir ada 126 item sebarang di harapan kita. Nah itu dia berkoordinasi dengan beberapa kelompok tani gitu loh Pak. Kalau nggak salah ada 3 atau 4. Nah tapi bukan petani itu yang berkontrak itu koperasi yang mengkoordinir. Nah berkontraklah dengan harapan kita. Nah aplikasi disiapkan oleh timnya Pak Rizal ini yang aplikasi toko gudang. Nah idealnya kita tadi mempropos supaya kelompok tani ini bisa mensuplai ke koperasi karyawan harapan kita supaya koperasinya juga mendapatkan value added dengan menyiapkan gudang. Nah sekarang enggak, koperasi petani itu masih menyewa gudang di dekat rumah sakit gitu loh Pak. Padahal konsep ideal vendor manage inventory itu adalah gudangnya milik pengguna. Nah kalau konsep dulu original vendor manage inventory itu tidak ada revenue di situ buat pengguna. Seperti di oil and gas yang saya coba melakukan di Natuna. Tetapi ini bisa menjadikan opportunity kalau gudang itu dikelola oleh koperasi rumah sakitnya gitu loh Pak. Gitu ya Pak ya, bayangan ya. Jadi nanti dari petani ke toko gudang koperasi ke end user dalam hal ini harapan kita gitu Pak. Iya, sekarang dari koperasi petani langsung berkontrak ke harapan kita Pak. Dan gudangnya masih gudang koperasi petani. Nah sebenarnya di harapan kita kan banyak gudang juga. Yang sebenarnya kalau itu sudah modelnya jalan, ngapain sih petani itu nyewa di luar kan? Dia bisa naruh atau nyewa di koperasinya harapan kita. Jadi semuanya hidup gitu Pak. Oh, maksudnya gini Pak, kalau misalnya koperasi bisa dikatakan hub atau agen itu kan bisa dibilang ada cost sendiri untuk koperasinya gitu Pak. Dan itu pasti harganya lebih tinggi daripada yang diterima langsung dari petani dalam hal ini toko gudang gitu. Gimana Pak? Jadi bisa dikatakan koperasi ini kan sebagai hub atau agen dari sebelum masuk ke end user harapan kita ya. Dan hub atau agen ini ada cost sendiri kan? Iya. Gitu kan? Hub itulah yang kita propose koperasi pengguna Pak. Hub itu dan itu sejalan dengan directionnya pemerintah membesarkan dan dalam koperasi. ini izin dan semua BLU nggak punya koperasi Pak gitu Pak. Kenapa Pak? Nggak semua BLU punya koperasi. Bisa bilang koperasi ini kan koperasi anak perusahaan harapan kita ya. Iya, artinya kalau dia ada koperasi kan kebetulan kita ngomongnya karena harapan kita punya koperasi Pak. Ya kalau ada koperasi mah enggak, kalau enggak masalah Pak. Bapak siapkan kontrak saja. Kalau itu volumenya banyak, mereka mau kok stok di situ Pak. Jadi konsep yang kita ambil itu memindahkan inventory Bapak ke gudang orang lain Pak. Jadi itu kan cost yang di-reduce. Tadi Bu Eka cerita kemarin, bagaimana mereka gudangnya banyak sekali sebelum konsep ini jalan. Karena mereka beli dulu stok, kemudian itu jadi bebannya si harapan kita gitu loh. Gitu ya Pak ya.
Nah, kalau Bapak misalnya nggak punya koperasi, nggak apa-apa. Jadi asal ada kontrak, beberapa vendor itu mau kok naruh stok di dekat situ gitu loh. Jadi delivery-nya udah cepet. Oke, Gitu. Bapak-bapak ada yang didiskusikan lagi, silakan. Pak Rijal, masih ada yang mau disampaikan materinya? Ya, rasanya sudah cukup Pak Ahmad. Ya, barusan Uring Debbie konfirmasi loss sinyal. Jadi kalau tidak ada lagi yang diskusikan, jadi dicukupkan sekian. Jadi untuk terakhir mungkin ada closing statement dari Kang Rijal, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Ahmad, Bapak Ibu sekalian. Tadi yang saya hadirkan kepada Bapak Ibu sekalian, harapannya memberikan insight tersendiri bagi kita semua bahwa transformasi pengadaan ini memang tidak sekedar teori begitu ya, tidak hanya sekedar hasil-hasil kajian, tetapi juga sesuatu yang sifatnya bisa kita praktikkan dan bisa kita implementasikan dengan benefit yang sama-sama tahu barangkali ketika Ibu Eka menyampaikan di dalam agenda ini. Mudah-mudahan bisa bersama-sama kita mencoba menghadirkan transformasi pengadaan, dan bila mana kemudian nanti next time begitu di lain hari di luar dari agenda ini ada hal yang perlu kita diskusikan, kami sangat terbuka untuk mendiskusikan hal tersebut. Itu saja Pak Ahmad, hatur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Pak Rijal.